Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk memasuki bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan maghfirah, juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya yang senantiasa ittiba, taat kepada ajaran-ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan PCI Persis Mesir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai al-farqu baina shaum was siyam. Perbedaan antara kalimat saum dan juga siyam. Perlu diketahui bahwa dalam bahasa Arab para ulama menyepakati bahwa tidak ada mutaradifat fil lughatil arabiyyah. Tidak ada sinonim persamaan kata dalam bahasa Arab, seperti apa yang dikatakan oleh Abu Hilal Al-Askari dalam kitabnya Al-Furuq Al-Lughawiyah. Seperti contoh kalimat qa'ada dan kalimat jalasa. Qa'ada apabila ada yang berkata uqud, maka dia itu memerintahkan duduk yang posisi asalnya itu dalam keadaan berdiri. Apabila ada yang mengatakan ijlis, berarti dia itu memerintahkan duduk yang asalnya dia itu dalam keadaan berbaring. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam rangka momentum bulan Ramadan ini sedikit kita membahas mengenai perbedaan as-saum dan juga siyam. Kedua kalimat ini merupakan si masdar dari kata soma yasumu, siyaman wa sauman. Yang keduanya itu memiliki arti al-imsaku, yaitu menahan secara bahasa. Yang perlu digarisbawahi bahwa kalimat as-saum menurut Imam Abu Hilal Al-Askari dan juga Imam Al-Jazairi, bahwa farq Al-Jazairi wa Imam Abu Hilal Al-Askari bainas siyami was saum bi anna siyam huwal kaffu anil mufattirati ma'an niyyah was saum huwal kaffu anil mufattirati wal kalam kama kana fi syara'i as-sabiqah war rajih anna saum al-imsaku anil kalami faqat. Kawan-kawan PCI Persis yang berbahagia, di sini ada kalimat siyam dan juga saum. Yang siyam itu merupakan al-kafu anil mufattirati ma'an niyyah, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Itu siyam. Apa saja yang membatalkan? Yaitu al-aklu wasyarab wal jima wa ghairu dzalik, yaitu menahan dari makan, minum, juga bersenggama di siang hari, minal fajri ila gurubi syams, dari waktu fajar hingga waktu terbenamnya matahari, ma'an niyyah, disertai dengan niat. Sedangkan as-saum al-imsaku anil kalami faqat. Kata Imam Abu Hilal Askari disebutkan bahwa as-saum itu hanya al-imsaku anil kalami faqat, yaitu menahan dari al-kalam, menahan dari berkata-kata saja gitu. Jadi as-saum wa as-somtu, yaitu diam. As-saum itu diam.
seperti yang tertulis dalam Al-Quran surah Maryam ayat 26. Kata as-saum ini dalam Al-Quran hanya disebutkan sekali saja. Sedangkan as-siyam itu beberapa tempat banyak sekali terdapat lebih dari 5 tempat kata as-siyam itu. Sedangkan saum hanya terdapat dalam Quran surat Maryam. Sedangkan siyam sebagaimana yang kita ketahui ada dalam surat Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus yang selanjutnya ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Tsumma timmus siyama ilal lail. Juga ada dalam Quran surat An-Nisa dan Quran surat Mujadalah. Fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Juga terdapat dalam Quran surat Al-Maidah, fasiyamu salasati ayyam. Seperti yang disinggung sebelumnya bahwa as-saum itu hanya al-ibsaku anil kalam, yang mana dalilnya itu Quran surat Maryam ayat 26 yang berbunyi fakuli washrobi wa qarli aina fa imma tarayinna minal bashari ahada fakuli inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Fakuli washrobi, maka makanlah. Ini ayat diperuntukkan untuk Sayyidah Maryam alaihissalam ketika beliau pada hari itu bertepatan dengan lahirnya Nabi Isa alaihissalam gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di sini malaikat Jibril menyuruh Maryam alaihissalam untuk fakuli, memakan. Makanlah kamu Maryam. Dalam tafsir disebutkan makanlah rutob, makanlah kurma. Karena kurma itu merupakan obat gitu ya. Setelah melahirkan Sayyidah Maryam itu diperintahkan untuk fakuli, maka makanlah rutob itu. Makanlah rutob itu gitu. Terus selanjutnya washrobi, dan minumlah air sungai itu, karena pada saat itu Sayyidah Maryam itu dalam keadaan bersender di salah satu pohon, dan di situ ada pohon kurma, juga ada mengalir sungai gitu. Maka diperintahkan pada saat itu untuk memakan buah kurma, juga washrobi, meminum air sungai. Wa qarri aina, dan bersenang hatilah kamu dengan kehadiran siapa? Nabi Isa alaihis-salam. Maka ayat selanjutnya, maka terusannya fa imma tarayinna minal bashari ahada, maka ketika ada seorang manusia, apabila kamu melihat manusia, tarayinna minal bashari ahada, fakuli, maka katakanlah inni nazartu lirrahmani sauma, sesungguhnya aku telah bernazar, sesungguhnya aku telah bersumpah lirrahmani, kepada Tuhan yang Maha Rahman, sauma, untuk saum. Dalam hal ini dalam tafsir disebutkan bahwa sauma di sini adalah falan ukallima al yauma insiya, maka Sayyidah Maryam itu tidak akan berkata apapun, tidak akan mengobrol ataupun berdiskusi pada hari itu juga, pada hari itu kepada sesama manusia. Maka di sini dikatakan ini nadartu lirrahmani sauma, saya berjanji kepada Tuhan yang Maha Rahman bahwa saya sauma, saum dari al-kalam, saum dari perkataan. Kawan-kawan PCI yang berbahagia, maka maksud ayat di sini adalah janganlah engkau mengajak mereka berbicara agar engkau bisa selamat dari perkataan dan omongan mereka. Pada saat itu sudah dimaklumi bahwa diam merupakan sejenis ibadah yang disyariatkan.
Maryam tidak diperintahkan untuk berbincang-bincang dengan mereka dalam rangka menepis tuduhan dari dirinya, karena masyarakat tidak mempercayai dan tidak ada manfaatnya juga, serta supaya nama Sayyidah Maryam itu melalui penjelasan Nabi Isa saat masih dalam ayunan menjadi kesaksian yang paling kuat atas kesuciannya. Maka dengan nazarnya Sayyidah Maryam ini menyelamatkan beliau dari gangguan para manusia gitu, bahwa beliau itu merupakan suci gitu. Setelah dikaruniai Nabi Isa alaihi salam. Maka dengan ayat ini maka bisa disimpulkan bahwa as-saum itu hanya al-imsaku anil kalam. Sedangkan kalimat asyam, sebagaimana yang kita ketahui bahwa asyam itu merupakan syariat gitu. Syariat kaum Nabi Muhammad dan juga kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahwa asyam itu al-imsaku anil akl wasyarab wal jima' wa ghairu dzalik anil mufattiratil ukhra minal fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyyah, yaitu menahan dari makan, minum, juga berjima dan segala sesuatu yang membatalkan dari fajar hingga terbenamnya matahari disertai dengan niat gitu. Ini merupakan siam itu bukan hanya menahan dari perkataan, bukan menahan dari perkataan, melainkan asyam itu hubungannya dengan batin dan juga aljima gitu, dan juga mufattirat an ukhra, juga sesuatu yang membatalkan yang lainnya gitu. Itu merupakan perbedaan antara as-saum dan juga siam. Bisa disimpulkan bahwa as-saum merupakan al-imsaku anil kalam, yaitu menahan dari perkataan saja, sedangkan siam menahan dari sesuatu yang membatalkan dari makanan dan juga bersenggama dan juga sesuatu yang membatalkan lainnya gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.